selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Rangga Pati mengenalkan dirinya sebagai pendekar Raja Wali Sakti. Apa gebrakan Rangga selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Dan kini, jurus maut itu dimiliki seorang pemuda yang mengaku sebagai pendekar Raja Wali Sakti. Bagaimana, nenek tua? Percaya? Kalem dan tenang suara Rangga. Mustahil, gumam nenek Jerangkong saya menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan hanya Dewi Jerangkong yang tidak percaya, kakek merah bermata elang pun demikian. Dua tokoh tua ini pernah mendengar sepak terjang pendekar Raja Wali Sakti, meski pada saat itu mereka belum dilahirkan. Kehebatan dan kesaktian pendekar Raja Wali Sakti pernah menjadi buah bibir di mana-mana. Semua orang selalu mengharapkan kemunculannya jika terjadi kerusuhan dan kejahatan. Kini, pendekar Raja Wali Sakti muncul kembali di tengah dunia persilatan yang goncang. Apakah ini pertanda Panji Tengkorak akan menghadapi sandungan? Dewi Jerangkong, mari kita hadapi bocah dungu ini, seru kakek merah bermata elang atau Kalingga. Setelah selesai kata-katanya, Kalingga segera menyerang Rangga dengan jurus-jurus mautnya, diikuti oleh Dewi Jerangkong dengan jurus-jurus andalannya. Nyali Rangga tak gentar sama sekali dikeroyok oleh dua tokoh sakti itu. Dia kelihatan tenang-tenang saja, berkelit, menghindari serangan-serangan dahsyat dan beruntun. Gerakan-gerakan Rangga memang cepat dan luar biasa, sehingga membingungkan lawan. Serangan-serangan dua tokoh sakti itu selalu menemui tempat kosong. Maaf, ucap Rangga kalem. Bersama dengan itu, tangan Rangga berkelebat cepat dan tepat mendarat di dada Dewi Jerangkong dan Kalingga. Dewi Jerangkong hanya mengeluh pelan. Kakek merah bermata elang pun melenguh hampir bersamaan. Secara bersamaan pula, dua tubuh tokoh itu ambruk dan tak berkutik lagi. Di dada mereka tergambar sebuah cakar berwarna hitam. Cakar seekor burung Raja Wali. Sekali lagi, Rangga berhasil merobohkan dua tokoh sakti sekaligus hanya dalam satu jurus saja. Kalasrenggi yang sejak tadi hatinya sudah ciut, diam-diam kabur ketika melihat dua tokoh sakti itu limbung hanya dalam satu jurus saja. Sakalintang pun tak nampak batang hidungnya lagi. Entah sejak kapan dia minggat. Terima kasih Tuan Pendekar telah menolong kami. Pragola segera menghormat diikuti Barada dan 4 anggota teratai putih yang tersisa. Rangga hanya tersenyum lalu menepuk pundak Pragola. Tuan Pendekar sangat hebat. Panji Tengkorak pasti bisa ditumpas, ujar Barada penuh harapan. Boleh saya tahu siapa saudara-saudara sekalian? Tanya Rangga yang telah berjuluk pendekar Raja Wali Sakti. Kami ini murid-murid perguruan teratai putih. Kami ditugaskan untuk membendung gerakan liar Panji Tengkorak, saud Pragola menjelaskan. Siapa Panji Tengkorak? Tanya Rangga lagi. Gerombolan liar dan jahat. Mereka membunuh siapa saja yang menentangnya. Sudah banyak tokoh aliran hitam yang bergabung dengan mereka. Saat ini, Panji Tengkorak boleh dikatakan hampir menguasai rimba persilatan. Jelas Pragola dengan rinci. Sejak tadi, dia telah kagum dengan kehebatan pendekar Raja Wali Sakti. Pemimpinnya seorang tokoh sakti
yang sulit dicari tandingannya. Barada menambahkan, pemimpinnya bernama Geti Ireng yang lebih dikenal dengan julukan Iblis Lembah Tengkorak. Iblis Lembah Tengkorak? Kuma merangga pelan. Seketika itu pula terlintas dalam benaknya peristiwa 20 tahun lalu. Peristiwa yang menyakitkan hati. Rangga juga masih ingat ketika ayahnya menyebut orang itu Iblis Lembah Tengkorak. Orang itukah yang membunuh kedua orang tuanya? Geti Ireng tinggal di Lembah Tengkorak bersama gerombolannya. Pragola menambahkan, apakah orang itu bersenjata tongkat berkepala tengkorak? Tanya Rangga memastikan. Iya, benar Tuan Pendekar, saut Barada cepat. Rangga tersenyum. Matanya berbinar-binar. Dia telah digodok selama 20 tahun di Lembah Bangkai. Ditambah bersemedi dan berpuasa selama 7 hari, 7 malam di Gunung Kapur. Dengan demikian, seluruh jiwanya sudah bersih dari rasa dendam dan angkara murka. Telah nyata bahwa Iblis Lembah Tengkorak atau Geti Ireng yang membunuh orang tuanya. Tetapi hati Rangga sedikit pun tidak terbakar api dendam. Jiwanya sudah bersih dari nafsu duniawi. Ingin disantuninya Lembah Tengkorak, tetapi tidak untuk balas dendam. Niatnya semata-mata hanya untuk membasmi segala bentuk kejahatan. Tuan Pendekar, Pragola mencegah langkah Rangga. Rangga menghentikan langkahnya yang telah sampai pada pintu keluar kedai. Dia menoleh seraya tersenyum melihat Pragola menghampirinya. Kami merasa mendapat kehormatan bila Tuan Pendekar berkenan singgah di perguruan Teratai Putih. Ajak Pragola ramah. Rangga berpikir sebentar. Eyang Guru Begawan Pasopati pasti gembira jika Tuan Pendekar berkenan mengunjunginya. Dari beliau nanti, Tuan Pendekar dapat mengetahui lebih banyak tentang Iblis Lembah Tengkorak, kata Pragola setengah membujuk. Benarkah? Tanya Rangga dengan polos tanpa pernah curiga terhadap siapapun. Dalam hati sebenarnya, Rangga sedang memenuhi undangan itu yang tentunya segalanya terjamin. Eyang Begawan Pasopati seorang yang bijak. Beliau pasti senang jika penolong kami berkenan singgah barang sebentar. Baiklah, aku pun senang mendapat sahabat. Betapa gembiranya Pragola karena pendekar yang dikaguminya berkenan menerima undangannya. Segera diperintahkan adik-adik seperguruannya menyiapkan kuda. Sebentar kemudian, 7 ekor kuda sudah dipacu meninggalkan kedai menembus kegelapan malam. Rangga yang tidak pernah menunggang kuda sedikit grogi. Namun ketika agak jauh meninggalkan kedai, dia sudah mulai terbiasa. Bibir Rangga tersenyum-senyum. Pragola selalu memacu kudanya di samping kiri Rangga dan Barada di samping kanannya. Rangga bagai pembesar saja diapit kiri kanan. 4 kuda lain mengiringi dari belakang. Rangga cerdas. Sebentar saja dia telah mampu menunggang kuda dengan baik. Pada akhirnya dirasakannya bahwa menunggang kuda hampir tidak ada bedanya dengan menunggang burung Raja Wali Putih. Masih jauh? Tanya Rangga. Menjelang pagi baru sampai, saut Pragola. Rangga mengeluh dalam hati. Sebabnya dia harus menunggang kuda semalaman. Namun keluhan itu tidak ditampakkannya. Dia tetap saja tersenyum sambil bertanya macam-macam. Banyak yang ditanyakannya, terutama tentang seluk-beluk dunia persilatannya masih asing baginya. Pragola dengan senang hati menjawab. Dijelaskannya setiap pertanyaan Rangga dengan lemah lembut. Bagaimana selanjutnya? Kisah perjalanan Ranggapati alias pendekar Raja Wali Sakti menuju perguruan Teratai Putih? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.